Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas di KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang statistika di pemusatan data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rata-rata ya. Untuk pertemuan kali ini indikatornya diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modulus. Ya, diharapkannya setelah mempelajari materi, siswa memahami tentang apa itu median dan siswa memahami apa itu modulus. Ya, oke, kita langsung saja. Nah, kalian tahu kan bentuk apa ini? Mungkin kalian sudah sering menjumpai ya. Mungkin kalian pernah mengalami juga yang menjadi panitia dan yang menjadi pemilih ya atau penonton di TPS ya. Ini sering digunakan di pemilihan yaitu untuk menghitung jumlah hasil perolehan suara di tiap masing-masing calonnya. Nah, kalau berbicara pemilihan berarti artinya nanti ada salah satu yang akan memenangkan pilihan tersebut, apakah itu nomor 1, nomor 2. Jadi nanti ada yang mendapat suara terbanyak. Kalau misalkan ada 3 calon berarti suara terbanyak, ada yang kedua, ada yang ketiga, ya kan? Nah, sekarang apa hubungannya dengan median dan modulus? Apakah yang disebut median itu adalah yang mendapat suara kedua? Apa modulus itu yang mendapat suara terbanyak? Ya. Nah, kita simak video berikutnya. Dari dua buah gambar ini kita dapat membuat sebuah pernyataan. Budi lebih tinggi dari Ani, sedangkan Ani kurang dari Budi. Nah, ini hubungannya ya. Itu untuk menentukan frekuensi kumulatif. Di mana frekuensi kumulatif ada dua, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya. Mungkin ini hanya mengingatkan saja. Di mana frekuensi kumulatif kurang dari itu, yaitu yang digunakan adalah tepi atas, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari itu yang menggunakan tepi bawah. Kita langsung saja mengingat ini. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tepi bawahnya itu adalah 39,5. Tepi atasnya itu 39,5 dan seterusnya. Kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Berarti frekuensi yang pertama, interval pertama itu frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 0 ya, karena tidak ada yang kurang dari 39,5. Yang kurang dari 45,5 itu adalah 4. Yang kurang dari 50 adalah 11. Nah, itu untuk menentukan kurang dari. Hanya mengingatkan saja. Yang selanjutnya untuk yang lebih darinya ada 40, ada 36 dan 29. Ingat lagi, silakan pelajari lagi untuk menentukan frekuensi ya, karena ini merupakan salah satu syarat untuk menentukan nanti di median, di kuartil ya. Ini sebagai persyaratnya. Nah, supaya lebih memahami lagi, kita lanjut untuk menentukan median dari tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah disajikan tabel distribusi frekuensinya. Kita tentukan mediannya. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan tabel distribusi menentukan median, yaitu kita tentukan dulu frekuensi kumulatif kurang darinya ya. Yang digunakan adalah frekuensi kurang dari. Nah, berarti tadi sudah jelas. Kita perhatikan tepi atasnya. Tepi atas dari interval pertama 50,5 ya. Ini adalah 50. Ini kan tepi atas, berarti tepi atasnya itu 50,5. Berarti sekarang berapakah frekuensi kumulatif atau yang nilainya kurang dari 50,5? 6 ya. Berarti selanjutnya ada 15. Nih, yang kurang dari 5,5 dan seterusnya. Mohon maaf berisik ya. Yang lagi main di luar. Nah, setelah menentukan frekuensi kumulatif, kita cari kelas mediannya, yaitu dengan menggunakan rumus 1/2n. Di mana n-nya itu adalah banyaknya jumlah frekuensi. Jumlah banyak frekuensi di sini ada 40 nih, ya kan? Berarti tinggal 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Berarti untuk menentukan kelas mediannya itu adalah kita cari di dalam frekuensi kumulatif yang memuat angka 20. Ya, yang memuat 20, berarti 20 itu terletak di antara
15 sampai dengan 28 ya. Berarti frekuensi kumulatifnya itu ada di interval ke-3. Mohon maaf. Ya, 20 itu ada di interval ke-3. Yaitu berarti kelas mediannya itu adalah di frekuensi interval ke-3 ya. Jadi mediannya ada di interval ke-3. Setelah kita menemukan kelas median, yang kelas yang selanjutnya kita cari mediannya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu median tepi bawah tepi bawah kelas median dikali dengan 1/2M dikurangi frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas mediannya dikali dengan panjang kelasnya. Nah, ya. Tuh. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Ya. Tuh, kata siapa berat sini. Nah, berarti mediannya itu ada di interval ketiga. Kita langsung saja masukkan ke rumus. Mediannya adalah tinggi tepi bawah frekuensi kumulatif. Kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif di sini adalah sebelum kelas median. Kalau sebelum kelas median, artinya sebelumnya. Kalau mediannya ada di interval ketiga, berarti sebelumnya di mana? Di interval kedua, ini 15. Maka dimasukkan di sini 15 untuk frekuensi kumulatifnya. Bisa ya. Yang selanjutnya, tepi bawah. Tepi bawah itu kan diperhatikan batas bawahnya. Di sini yang dibahas tepi bawah kelas median. Ingat, tepi bawah kelas median. Berarti kelas batas bawah 56. Berarti tepi bawahnya itu adalah 55,5 ya. Nah, selanjutnya untuk 1/2N sudah dibahas, berarti 20. Untuk panjang kelas itu P ya. P itu panjang kelas. Ini panjang kelas itu kalian boleh menentukan panjang kelas itu adalah jarak dari 46 sampai dengan 50 ya. Berapa jedaknya atau jaraknya? Berarti kalau misalnya boleh menggunakan jari untuk mempermudah, yaitu kita hitung dari 46. Jadi mulai dari jempol boleh di mana penting sampai ke 50, berarti sampai ke yang mana kita hitung 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada berapa? 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Otomatis semua interval yang ada di sini memiliki panjang kelas 5 ya. Silahkan buktikan sendiri. Frekuensi yang selanjutnya F. F itu frekuensi kelas median berapa? Ya tinggal kita lihat saja frekuensi kelas mediannya ada di interval 3. Berarti frekuensinya itu adalah ini. Awas dengan ketukar antara frekuensi kelas median dan frekuensi kelas kumulatif, jangan tertukar ya. Ini adalah frekuensinya, ini frekuensi kumulatifnya. Awas jangan tertukar. 13 ya. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke rumus, yaitu berarti tinggal langsung masukkan TB-nya berapa? Ya, 55,5 terus 1/2N-nya 20 dikurangi frekuensi kumulatifnya berapa tadi? 15 dibagi dengan frekuensi kelas median 13 dikali dengan panjang kelas 5. Hitung saja langsung. Berarti maka yang pertama hitung dulu nih, 20/15 berarti berapa? Ya 5/13 dikali 5. Awas hati-hati kalian jangan sampai menghitung dulu ke belakang, karena di sini operasi penjumlahan ya. Kita kalau mau dibagi boleh, atau mau dikalikan dulu lalu dibagi nggak jadi masalah. Kita kalikan dulu aja nih, 5 dikali 5 25 ya. 25/13, 25 bagi 13 berapa? Ya sip, yaitu 1,92 ya. Nah, setelah seperti ini baru bisa dijumlahkan dengan sebelah kirinya. Nah, maka itulah yang disebut dengan mediannya. Berarti mediannya berapa? 57,40. Itulah cara menentukan median dari tabel distribusi ya. Yang selanjutnya kita bahas untuk menentukan median dari histogram. Nah, ini histogramnya nih ya. Histogram, ciri dari histogram pasti persegi panjang seperti ini. Nah, sebelum menyelesaikannya kalian lihat dulu, pahami dulu masalahnya seperti apa atau yang diketahuinya seperti apa. Di sini yang diketahuinya ini ada 35, 40,5 dan seterusnya. Kira-kira ini apa ya? Apakah ini batas bawah? Apakah ini batas atas ya? Nah, karena di sini ada mengandung unsur 0,5 berarti ini merupakan tepi bawah atau tepi atas, ya kan? Nah, 35,5 ini nggak mungkin tepi atas, tapi yang mungkin adalah tepi bawah. Ini yang paling bawah, ya kan? Berarti 35,5 itu tepi bawah. Berarti untuk menentukan batas bawah tinggal kita tambah batas bawahnya dengan cara 35,5 ditambah 0,5 ya. 35,5
ditambah 0,5 ya, berarti berapa? 36. Nah, sampai ke berapa nih? Ada di sini 40,5. Ini merupakan batas mohon maaf, tepi bawah kelas ke-1. Maaf, tepi bawah batas tepi atas kelas ke-1, tepi bawah kelas ke-2. 40,5 tengah-tengah antara batas bawah interval kedua dan batas atas interval ke-1. Ya udah, tinggal kita masukkan 40,5 dikurangi 0,5 berapa? 40 itu untuk interval kedua, untuk interval ke-1 ya. Berarti interval ke-1 itu 36 sampai dengan 40. Interval kedua ya udah, berarti sekarang ini adalah 41 sampai berapa? 45,5. Berarti 45,5 dikurangi 5 berapa? 45 ya. 45 ya. Dan seterusnya, berarti untuk menentukan seterusnya ya mudah, mungkin tinggal kita tentukan aja panjang kelasnya berapa. Dari 36 sampai 40 berapa? 36, 37, 38, 39, 40. Berarti 5. Panjang kelasnya 5, berarti ke bawahnya sama semua. Interval-interval yang ada termuat dalam histogram sini memiliki panjang kelas 5 ya. Nah, ya Allah, kita masukkan ke sini ke tabel. Jadi langkah yang pertama, kalian bisa membuat dulu tabel frekuensi sebagai supaya mempermudah. Nah, interval ke-1 dari 36 sampai 40, interval memiliki frekuensi. Di sini frekuensinya, untuk menentukan frekuensinya kalian lihat saja di sini nih ya. Ujung dari persegi panjangnya. Ya, sini kebetulan itu 8, ada 10, berarti ini memuat yang disebut dengan frekuensinya. Ini 8, 10. Terus ini hati-hati nih ya. Biasanya keliru ketika itu melihat, perhatikan ini. Tapi untuk interval yang ketiga itu ada di 14 nih. Ya, awas, hati-hati. Nah, itu cara menentukan atau mengubah dari histogram ke tabel distribusi. Mungkin selanjutnya, nah ini frekuensi kumulatif kurang darinya tadi udah dijelaskan ya caranya dari mana. Ini yang pertama 8, frekuensinya 8, kurang darinya 8 ya, 8. Terus yang kedua 8, 10, 18. Ini 32 ya. Nah, kalau misalkan sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi, tinggal langsung saja selesaikan dengan cara yang sebelumnya. Nah, cara menentukan median dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau misalkan mau langsung nggak jadi masalah, mangga saja ya. Pak, saya mau langsung saja diselesaikan dengan kalau langsung dimasukkan ke rumus, ya mangga. Kalau misalkan sudah paham nggak jadi masalah ya. Ini hanya untuk pemahaman saja. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita menentukan modus dari tabel distribusi frekuensi ya. Nah, tabelnya sudah ada. Yang pertama interval 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60 dan seterusnya. Memiliki frekuensi 6. Sini 9, 13, 8, 4. Apakah di modus digunakan frekuensi kumulatif? Enggak ya. Dalam modus hanya apa yang diperhatikan? Maka yang pertama adalah kita menentukan kelas modusnya. Nah, kelas modusnya itu, untuk menentukan kelas modus cukup kalian cari nilai yang frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar ada di mana? Apakah 6, 9, 13, 8, 4? Ya, betul, 13. Frekuensi terbesar ada 13, berarti itulah yang disebut dengan kelas modus. Kita cari, kita lihat kelas 13 itu ada terletak di interval ketiga ya. Sini. Berarti itulah disebut dengan kelas modus. Berarti kelas modusnya ada di interval ketiga ya. Nah, kalau sudah ketahuan kelas modusnya, kita langsung saja masukkan ke rumus ya. Rumusnya itu yang pertama hampir mirip ya. TB ditambah S1 per S1 plus S2 dikali dengan P. TB-nya di bawah kelas modus. S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, ingat. Jadi ini yang disebut dengan S1. Nah, SMP. Nah, jadi selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya.
Kalau S2 itu adalah selisih kelas modul, frekuensi kelas modul dengan frekuensi sesudahnya ini. Ya. Nah, kita langsung masukkan saja. Jadi dari TB, tepi bawah kelas modul adalah 50, batas bawahnya 56, berarti tepi bawahnya itu adalah 55,5. Tinggal masukkan S1. S1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas median dengan selisih frekuensi kelas modul dengan sebelumnya, frekuensi kelas modulnya 13, berarti 13 kurang 9, 4. Ini frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, berarti 8 ya. 13 kurang 8, 5. Panjang kelasnya dapat 5 ya, tadi sudah dijelaskan. Itu untuk menentukan panjang kelas ya. Kalau udah seperti ini, kita masukkan aja ke rumus. Ya, TB-nya 55, S1-nya 4, S2-nya 5, P-nya 5. Wah, modus sama dengan TB 55,5, 4 ya, S1-nya 4 lagi, dan S2-nya 5 dikalikan dengan 5. Wah, hati-hati sini, 5 di sini bukan S1 bukan, tapi panjang kelas ini memuat panjang kelas ya. Nah, selanjutnya didapatlah, maka didapat ya 5,5 ini. Kalau mau langsung nggak mangga itu mah ya, cuman ini untuk pemahaman. 4 ini masih tetap, ini 4 tambah 5 9. Nah, ingat-ingat, hati-hati jangan sampai kalian dijumlahkan dulu, jangan ya, tapi mau dibagi dulu boleh dengan ini, atau dikali dulu ke sini boleh, tapi yang jelas jangan dulu ditambah ya. Nah, seperti ini, berarti angka yang pertama kita kali dulu nih. 4 kali 5 berapa? Ya udah 20 ya. 20 per 9 berapa? Sudah 2,2 dapatlah. Setelah kalau sudah seperti ini baru dijumlahkan dengan 55,5 ya, tapi bawahnya yang tadi dijumlah dengan 2. 55,5 ditambah 2 berapa? Nah, itulah kelas modusnya. Itulah modusnya. Berarti jawabannya adalah 57,7. Itulah modus ya, cara menentukan modus. Ingat. Dan untuk menentukan histogram modus dalam histogram, langkahnya sama ya dengan yang tadi. Boleh kalian mengubah dalam bentuk tabel, atau mau langsung pun mangga ya. Mungkin nanti untuk lebih memahami lagi silahkan kerjakan di AKPD pun ada ya, langkah-langkahnya apa di bahan aja, di modul pun ada, silahkan pelajari lagi ya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kali ini hanya membahas tentang median dan modus. Ternyata median dan modus itu kalau misalkan dari dilihat, median itu adalah merupakan titik tengah ya, titik tengah dari data. Kalau misalkan dari tadi dilihat dari susunan calon, berarti yaitu yang suara yang mendapatkan urutan kedua ya. Sedangkan modus itu adalah yang menjadi pemenangnya ya kan, dialah yang pemenang, itulah modus ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih di pusat data di kuartil ya. Oke saja, Pak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.